Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qailu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa inilah malam ini kita dapat bersilaturahim di tempat makamnya Mbah Mujarab di Sidoarjo. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Atas bimbingan beliaulah kita mendapat tuntunan menjadi umat Islam. Mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang baik dan benar. Yang ketiga, berkat rahmat Allah pula yang Maha Kuasa, kita dapat malam ini menghadiri dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari penyakit yang ada mewabah sekarang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada beberapa orang bertanya, kenapa Iqra itu ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah di Gua Hira, padahal waktu itu di Gua Hira gelap gulita di dalam gua, tapi turunlah satu ayat di mana Rasulullah diperintah oleh Allah melalui Jibril untuk mengucapkan surat Iqra. Apa rahasianya Iqra? Sampai-sampai Rasulullah dituduh orang yang tidak bisa membaca alias buta huruf, tidak bisa berhitung, tidak bisa membaca. Karena waktu itu Iqra, perintahnya Iqra, bacalah. Diulang lagi, Iqra, bacalah. Tetapi namanya gelap, masuk sampai profesor nok petang-petang orang mojo oposisi diwojo gak itu tulisannya belas. Kalau di dalam gua tidak ada listrik, tidak ada lampu yang menerangi, ternyata disuruh mengikuti, bukan membaca. Nah, kalau Rasulullah dikatakan buta huruf, itu adalah Rasul kita. Dia itu mulai kecil sudah dibawa ke desanya oleh saudaranya, diajari di sana membaca, menulis supaya asli bahasa Arabnya. Kalau asli bahasa Arab itu yang banyak waktu itu ya orang-orang desa di sana yang menggunakan. Kalau yang di kota sudah pakai bahasa prokem istilahnya, tambah-tambah dirubah istilahnya, kayak jablay, mana ya, jablay, lebih. Nah, orang bahasa Indonesia lebih, jablay, uper kan. Sekarang beredar bahasa itu semacam itulah. Etika berbahasa zaman dulu di Arab supaya murni Rasulullah mempelajari agama dan bahasa dan tulisan. Nah, kemudian dengan Iqra itulah berkembang seluruh dunia dayanya sampai menyebar agama Islam sampai di Jawa ini yang kita anut, yaitu bertitik pangkal dari Iqra. Luar biasa. Tetapi di dalam Al-Quran Iqra itu tidak ditaruh di surat pertama. Yang surat pertama adalah Al-Fatihah, terus Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, kenapa banyak yang menanyakan itu? Nah, nanti itu pembahasannya lain karena penuh rahasia di sana. Kenapa Iqra? Kenapa di Gua Hira? Itu masalah tasawuf nanti yang membacanya, membahasnya. Kita di sini hanya melihat
hasilnya bahwa daya dari Iqra-ilah kita sampai beragama Islam sekarang ini, sampai mengenal Thariqah Siddiqiyah, Thariqah Naqsabandiyah, macam-macam. Dari titik pangkal Iqra. Namun sekarang ini banyak orang menyalahgunakan, asal-asal berbicara, seperti misalnya ada yang mengatakan ini bid'ah, ini haram, dengar lagu haram. Tapi satu hari saya ditegur, kan saya kalau hari-hari biasa suka mendengarkan lagu-lagu. Kalau maghrib baru saya nyetel suara mengaji subuh tengah malam. Tapi kalau pagi saya sambil istirahat, olahraga, saya selalu mendengarkan lagu-lagu yang ada di dunia ini. Saya bilang begini, adakah orang yang menciptakan lagu tanpa ridho dari Allah? Allah memberikan satu rahmat kepada yang menulis lagu. Kenapa penulis lagu juga mengerjakan di malam hari? Dia menulis ting ting tung tung teng teng gitu, sampai irama itu terjadi menjadi sebuah lagu yang bisa kita nikmati. Apakah itu bukan karunia Allah? Kok dikatakan haram kita mendengarkan lagu? Kalau ayat suci Al-Quran dibaca, itu juga dari Allah ayat Al-Quran. Hampir sama, cuma artinya yang lain. Al-Quran pun penuh dengan suatu arti yang luar biasa. Lagu-lagu pun ada, cuma dicampur sekarang dangdut, tapi itu adalah inspirasi yang diberikan Allah kepada yang menulis lagu, menciptakan lagu itu. Tidak luput dari Allah. Ono dangdutane, ono lagu Indiane, ono jogete, ono lagu Koreane. Sekarang anak-anak lebih banyak mendengarkan film Korea dan lagu-lagu Korea. Wah, jadi wis kalau ono itu tidak kurang maju, harus mendengarkan lagu Korea. Nah, itu pun satu rahmat yang diturunkan kepada orang Korea. Jadilah lagu Korea dan lain-lainnya. Nah, kita tidak pernah luput dari situ. Sekarang kita bisa hidup di Indonesia karena kita dilahirkan di Indonesia. Orang tua kita dilahirkan di Indonesia, tanah tercinta ini. Otomatis kita yang apa yang ada di Indonesia kita mencintai. Timbul hadis mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Bagaimana kita mencintai tanah air ini? Kita memelihara apa yang ada di dalam alam ini. Kita tumbuhkan, kita nikmati. Ada orang menanam padi, kita makan berasnya jadi nasi. Ada satu pelajaran yang pernah saya dapat dari mursyid, yaitu begini. Kalau ada orang putus asa, sudah tidak ini segala macam, putus asa itu karu-karuin. Pak Yai itu memberikan doktrin sama saya. Andai kata petani itu putus asa, didik putus asa, terus gak mangan sego. Petani itu habis nanam kena banjir, tandur mana? Hilang mana dipangan orang, tandur mana dipangan tikus. Kalau gitu semangatnya sudah terputus satu kali, alamat wis. Kalau si mangan sego, syukur-syukur ono puhung wis bagus. Puhung pun ada hamanya. Andai kata semangat orang-orang ini seperti kayak kalau zaman Bung Karno dikatakan apa jadinya mental tempe. Jangan bangsa Indonesia mempunyai mental tempe. Waktu tempe panganannya wong desa. Saya larang tempe, mungkin berubah saya ya. Kalau tempe murah saya larang, soalnya kedelai ini impor. Itu dulu Bung Karno sudah. Bangsa Indonesia jangan sampai mempunyai mental tempe. Itu waris saya. Paling titik mesti orang gorengan tempe, tahu. Nah, itu perubahan zaman. Ada lagi yang bertanya sama saya, adakah saya sifat ini turunan dari mbah-mbah buyut saya? Sifatmu kenapa? Wah, luar pak saya ini yang minum, yang nyabu dan lain sebagainya. Zaman ini mbahmu buyutmu kalau ngono nyabu, kon sing nyabu, kon sing ngombe. Biar kok gak ono bir, sing ono regen. Tak ono sampai saiki ono topi miring, cokrik campur aduk dari situ mate. Jadi
apa sifat genetik itu tidak ada yang menurun kecuali yang baik-baik, karena orang tua kita mendidik yang baik. Kalau orang tua udah ngerampok nak, ayo paten ono wong gak ono orang tua yang mengajarkan semacam itu, tidak ada. Mosok mungkin ono pak ngajari anak itu, tidak ada semacam. Pasti yang terbaik yang diajarkan kepada anaknya. Datang dia itu pak, saya ini karena apa? Karena sifat turunan dari mbah saya. Sakno mbah wis mati, dirasani elek doa. Bapak wis mati, dipikir keturunannya bapak. Tidak, itu karena lingkungan hidup kamu yang membawa. Jadi dulu ada tetangga saya di Sidoarjo, malah dia sukses dengan bisnisnya modifikasi kontainer, sukses bangkrut. Datang ke saya, Pak Yai, tolong saya minta doanya ya, untuk saya bisa sukses lagi. Mungkin kamu nurut ya, ojo ngombe, ojo main judi, sholat atau sing rutin. Dia lakukan sholat subuh, tahajud, tahajud. Wah, bagus lagi perusahaan. Kemudian saya dengar dia sekarang mulai pulang subuh. Terus dia datang, Pak Yai, sekarang saya banyak pekerjaan, alhamdulillah. Cuman ya itu Pak Yai, saya ini tidak bisa meninggalkan karena entertain ya. Orang-orang pelabuhan itu kalau tidak kancani minum itu tidak enak ya. Nah, sampai minum, iya saya minum, cuma satu gelas toh yang saya minum. Sampai dulu janji sama saya, jangankan satu gelas, satu tetes masuk, itu kamu melanggar janjimu. Saya katakan ya Allah, orang ini sudah tidak minum lagi, tidak main lagi, tidak nyabu lagi, tapi kamu melanggar dengan minum. Jangankan satu gelas, satu tetes. Tidak beberapa lama setelah saya coba, dia jatuh di kamar mandi, matanya tidak lihat. Dia bawa ke rumah sakit, terus air, mamar, tidak bisa, sarafnya putus. Jadi dia datang lagi berapa lama, dituntun sama anaknya ke rumah saya. Ada satu kalimat yang saya merasa tidak cocok. Ya dia cipta, atau dia terakhir bilang, Pak Yai, saya sekarang sudah menerima takdir saya semacam itu. Dikatakan buta itu karena takdir. Saya langsung bilang, itu bukan takdir, itu engkau yang memilih hidupmu semacam itu. Andai kata kamu tidak melanggar, mungkin kamu tidak, itu pilihanmu. Ya silahkan tadi bijak, kakek apa-apa, itu boleh. Tapi itu bukan takdir, pilihan. Misalnya sampai ini kate nang pasar turi, ono sing liwat ngisor kedangan, ono sing liwat tol dipikir cepat. Belum tentu tol itu cepat. Ono truk guling boleh 5 jam loh. Lu sempat liwat kedangan. Jadi pilihan inilah yang menentukan kita. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya selamat sampai di tempat. Gak mungkin ya Allah liwat pundi kula sing saya. Iku duduk banpol dulu, lewat keramat dulu. Jadi kita berdoa kemanapun kita lewat, Allah mengabulkan doa kita. Sampaikan saya segera dengan selamat sampai di pasar turi. Itu kira-kira. Nah, di dalam perjalanan itu banyak godaan, jelas. Di tol pun ono antri sampean sore kate mlebu Sidoarjo antri mulai pom bensin mlebu antri. Waktu kok kini ono truk ono antri sampai kono ono truk golek macam-macam godaan. Padahal sudah lewat tol namanya jalan bebas hambatan, tapi tidak pernah luput dari hambatan. Lek liwat ngisor mana tambah wae mana, sing bolongan, sing ono golek kadek masker diperiksa, iki didelok KTP ini, ono mana cegatan, periksa SIM, STNK, macam-macam sampai pasar turi kono. Tapi itulah perjalanan. Sama dengan hidup kita. Kalau sing mulus sing tidak ada yang mulus. Pasti semua itu ada hambatannya. Tapi dengan gigihnya kita mengharap kepada Allah, kita sampai ke tujuan dengan selamat. Yang penting finishing. Finishing ini menentukan, oh beres ya, bagus. Apapun yang dulu dia lakukan, apa yang terjadi, itu masa lalunya. Kalau pepatah mengatakan mending mantan maling dari mantan kiai. Karuan mantan maling jadi kiai, mantan kiai jadi maling, jelas. Itu kan kalimat itu hampir sama, tapi finishingnya berbeda.
mantan maling jadi kiai bisa, tapi mantan kiai bisa jadi maling kalau dia tidak melaksanakan itu dengan baik. Nah, itu kalimatnya juga itu. Tapi insya Allah tidak ono lah kiai jadi maling, kalau ono lah ya. Maling jadi kiai akeh kan, maling ngopo ae kan, macam-macam. Jadi apa yang kita lakukan selama perjalanan hidup ini, yang jelas Allah ada dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kemanapun kamu berbuat, Allah tahu, karena Allah ada dalam diri setiap manusia. Gak percaya pateno awak ora mati. Belenya jasate ono, kupinge ono, matane ono, irunge ono, wanteng banget, tapi nyawane kan boleh. Wis, tidak ada. Allah yang berkuasa atas roh kita, setiap manusia. Jadi yang menghidupkan jasad adanya ruh yang sesuai kalimat tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Siapa yang membawa ruh ke Allah kepada kita? Ya malaikat Jibril. Setelah kita menjadi janin, Allah memerintahkan malaikat Jibril, tiupkan ruhku. Maka sejak itu kita selapanan ya biasa ya. Itu sudah mensyukuri masuknya ruh dan janin. Mulai itulah janin itu hidup. Apa jasmaninya bentukan dari kandungan ibu yang menghidupkan karena ada roh Allah di dalam situ. Rohnya dipanggil, masuk presiden yang mati, gubernur yang mati, bupati, wali kota, bupati, wakil bupati mati. Semua orang bisa mati, tidak ada yang bisa menghindar dari mati. Tinggal waktu. Waktu kadang-kadang sing tuwek gak mati-mati, sing rom mati dhisik. Iku nomor urutnya kita tidak tahu. Tinggal kita mempersiapkan diri bagaimana kita bermanfaat di bumi ini kepada manusia dan bermanfaat juga kepada apa yang diberikan Allah kepada kita. Rezeki itu hanya titipan, motor itu bukan hak milik, lambi itu bukan hak milik, hak pakai HP. Tidak ada hak milik di bumi. Orang mati gak digowo. Lah hak milik mati malah dikubur. Ini kan enggak. Tinggal kabeh dibungkus kain kafan, alkamilah, tahlili, ditalkini, disolati. Tapi ada satu yang perlu kita ingat, bahwa bila mana kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah, yang dilarang, yang dianjurkan, yang diwajibkan kita lakukan, itu insya Allah baik. Kemudian apa yang diajarkan Rasulullah, sunnah Rasul, tapi jangan kebalik. Pernah suatu hari saya di Batam, diundang oleh kenalan saya, dulu saya kenalnya di Mekah. Kalau di sana panggilnya Abah, pakai sorban, pakai celak, pakai ini segala macam. Saya diundang makan di rumahnya, makan siang. Nah, adalah saya di Batam, saya datang ke rumah, kita makan siang pakai di tempe, pakai tangan. Oke, aku lihat makan ada tangan aja. Kemudian dia bercerita, kami ini tidak ada yang sholat Jumat di masjid di sini. Kenapa? Kami sholat Jumat sendiri di sini. Pakai jamaah itu. Kenapa? Karena di masjid itu khotbahnya pakai bahasa Arab. Nah terus tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Rasul selalu bahasa Arab. Lah wong Arab. Kira-kira yang muncul Sidoarjo ya bahasa Jawa kira-kira kan. Tapi itu kan bukan menjadi keharusan harus berbahasa Arab. Sing ngrungokno bingung. Gak ngerti apa sih dia malah amin, mau sholat. Nah, terus kemudian dia katakan, kita ini semua harus dengan pakai sorban, pakai gamis dan lain sebagainya. Itu ada, saya katakan. Nah sekarang Abah, kenapa di rumah Abah ini ada listrik, ada televisi, ada LPG, ada mobil? Coba itu di zaman Rasul tidak ada. Nah kalau zaman Rasul tidak ada, kenapa pakai ini listrik? Ya mobilnya suruh jual aja itu Pak, pakai onta. Nah onta muter-muter kan gak kena dikira gendeng paling muda gini, gak zaman unta tekan Pak Unta dewi. Numpak kuda jadi lumayan, ono mentor Mitsubishi kuda, ono Toyota Kijang, tapi gak ono unta Kijang gak ono. Jadi itu yang menjadi sunnah. Iki bid'ah haram. Oh, tawaran Qur'annya zaman Rasul gak ono. Setelah Rasul wafat baru dibukukan dalam bentuk Al-Quran. Nah kalau katakan ngomong semua tahwil gak ono zaman Rasul, Kausaran apa mana mesti dijadok si Kausaran. Kau ono zaman Rasul Kausaran. Tapi yang kita baca semua ayat dari Al-Quran, ngono kan?
masuk salah. Dulu saya pernah juga waktu saya umroh, saya berzikir di Ka'bah. Kau saran nih bang, mungkin gaspol mau, lah kepiling ambek alaskar haram, langsung kawan di bater-bater ya kalem-kalem. Nah, ilah, pertama nih gaspol kayak mau ngombe topi miring itu mau. Jadi inilah yang sering dikatakan orang-orang, tapi kita sebagai murid Thoreko Siddiqiyah kita menjalankan apa yang benar di dalam ajaran-ajaran agama Islam. Yang penting kita melaksanakan dengan baik, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Di dalam Thoreko Siddiqiyah ada istighfar, silaturahmi, santun dan sadaqah. Jadi kalau ada orang sudah tidak silaturahmi di Siddiqiyah, wis hilang esnya satu, tinggal nunggu. Karena silaturahmi ini wis gak ono, berarti sudah meninggalkan santunnya. Kari situ sadaqah, iku lek melok sadaqah pisan BJM belas gak melok, protes to anu tapi gak melok urun. Lah iku hilang pisan sadaqah. Jadi wis duduk murid Siddiqiyah, kalau esnya hilang satu, apalagi dua, apalagi tiga, wis belas. Itu ajaran yang paling dipegang mursyid, silaturahim, santun dan sadaqah. Tapi berkaitan antara silaturahmi dengan santun. Karena dia sudah tidak silaturahim, wis gak santun otomatis. Misalnya aku santun nama salah, aku silaturahmi nama salah, karena santun dia pun datang santun silaturahmi. Tepatnya dia tidak santun, apa dasar, omongan rawon apa, ya kan? Karena santunnya ada timbul silaturahmi. Tapi silaturahmi itu timbul kemudian yang ketiga sadaqah. Itulah himbauan mursyid yang harus kita taati bersama. Jangan satu es pun jangan sampai hilang. Itu berdampak kepada kelanjutan santun. Tapi gak santun, gak silaturahmi, sadaqah apa mana? Berkaitan. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena ini sudah cukup malam, saya kira apa yang saya sampaikan walaupun sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Amin.